Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini menyapa kita dan seluruh umat dengan tema pentingnya keteladanan dan ucapan positif. Yohanes 13 ayat 15 menuliskan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara-saudara, sebuah berita viral tentang Isabella Guzman yang telah melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya sendiri. Dari berita itu, saya jadi merenung, kenapa ini bisa terjadi? Rasanya tidak cukup hanya mengatakan bahwa anak itu berdosa terhadap orang tuanya. Dan juga tidak cukup hanya berdoa supaya tidak terjadi di keluarga-keluarga lainnya. Memelihara kehidupan tidak cukup hanya memberi nafkah lahiriah, tetapi juga harus memberi nafkah batiniah. Dan nafkah batiniah itu akan masuk melalui mata dan telinga. Itu sebabnya Yesus tidak hanya memberikan nasihat, pengajaran, dan ucapan-ucapan positif yang bisa didengar, tetapi juga memberikan banyak keteladanan yang bisa dilihat. Pada sisi lain, di alam bawah sadar setiap orang juga mempunyai dua ruang. Ada ruang penampungan, tetapi juga ada ruang peniruan. Sehingga apa yang didengar dan dilihat oleh anak kita akan masuk ke ruang penampungan dan kelak akan keluar melalui ruang peniruan. Itu sebabnya ketika anak pernah melihat dan mendengar sesuatu yang negatif, baik dari orang tuanya maupun dari pergaulannya, maka kelak tanpa disadari anak akan menirunya. Meskipun anak tahu bahwa itu tidak baik dan bahwa ia pun membencinya, namun tanpa disadarinya ia melakukan apa yang ia benci. Rasul Paulus pernah mengatakan, "Aku tahu apa yang baik, tetapi yang aku lakukan adalah yang aku benci." Bisa saja itu dipahami oleh karena kuasa dosa, tetapi bisa juga bahwa alam bawah sadarnya telah merekam segala tindakan kekerasan dosa yang telah dilihatnya dan didengarnya pada waktu Rasul Paulus masih muda. Kisah Rasul 7 ayat 58. Karena itu berbahagialah ketika kita bisa memperdengarkan setiap ucapan positif, baik melalui firman Tuhan maupun nasihat-nasihat serta pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Juga ketika kita dapat memperlihatkan setiap keteladanan yang baik di hadapan mereka. Percayalah bahwa keteladanan dan ucapan positif yang telah kita tanam kelak akan tumbuh baik dan anak-anak kita akan meniru semua yang baik untuk masa depannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, bersama Yesus Kristus melalui Roh Kudus, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah kami terima. Ampunilah kami karena kami sering menggampangkan segala masalah hanya dengan doa, tetapi tanpa ikhtiar atau upaya yang sungguh, baik dengan ucapan positif maupun keteladanan. Tanpa sadar, kami menanamkan dosa yang diturunkan kepada anak-anak kami, yang dilihat dan didengar oleh mereka. Akhirnya, kami sendiri juga yang menuainya. Tolonglah kami agar dapat sungguh-sungguh berikhtiar
baik melalui ucapan yang positif maupun melalui keteladanan yang baik, sehingga apa yang didengar maupun yang dilihat oleh anak-anak kami dapat membawa mereka pada masa depan yang lebih baik. Tuntunlah kami pada hari ini dalam pergumulan yang ada untuk tetap setia melangkah bersamamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.